Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di minecraft.vlog. Sebelumnya, sudah lama lagi saya topi terbalik. Hari ini saya pakai topi. Jadi hari ini adalah konten keseharian Minecraft lagi di rumah ikan, di rumah nenek ini. Saya hari ini menambah dua buah akuarium yang saya akan gunakan untuk grooming lagi di depan. Karena kalau teman-teman tahu, di depan ini kemarin si Haro berhasil di grooming. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dan selalu nanya ukuran akuarium yang ideal buat arwana itu berapa, ini ukurannya adalah 1,2 meter dikali 60 cm dikali 50 cm. Nah, habis itu kemarin itu tutupnya saya pakai, biasanya saya tutupin penuh seperti ini. Nah, ini pakai kardus RDC, kita menggunakan hal yang ada aja. Cuman sebenarnya kalau kayak gini kurang baik karena sirkulasi udara itu tidak mengalir dengan baik, ya kan. Jadi kemarin saya ada tutup pesan seperti ini. Ini bagus banget tutupnya, top grade. Nah, gitu. Kalau dilihat ini dibuatnya dari besi galvanis. Ini tapi kayak agak nyangkut nih. Nah, jadi ini gini doang sebenarnya. Nah, nanti di sini di ujung-ujungnya akan saya kunci. Gitu. Oke, nah kalau teman-teman nanya sebenarnya filtrasinya apa yang bagus dan selalu ditanyain filtrasi dari rumah saya itu seperti apa. Kalau teman-teman lihat baru pertama kali nyala itu sebenarnya isinya kapas doang. Jadi saya running dengan posisi kapas doang. Nah, jadi di sini juga kita mau memindahkan 2 ekor anakan yang kita komteng, kita pembesaran nih di sini. Nah, kalau dilihat ikan ini sebenarnya dari partai 2 atau 3 partai yang berbeda. Nah, kalau teman-teman yang suka nanya soal komteng bisa nggak sih berantem atau enggak ini itu, sebenarnya bisa kalau udah rame-rame, tetapi kita mesti ngontrol itu setiap hari juga. Ketika ada arwana yang posisinya lebih kalah, ketika ada arwana yang kalah makan dan komposisinya tidak stabil, teman-teman harus tahu. Nah, di sini kita lihat arwananya ini, 2 ekor ini adalah arwana yang kalah ukuran dan kalah makan nih. Tuh, kecil. Dan dibully oleh teman-temannya. Nah, kalau teman-teman lihat yang atas itu hitam-hitam, itu bukan jamur, melainkan dicocolin sama teman-temannya. Jadi mau nggak mau kita mesti pisahin. Nah, sekarang kita udah pisahin 2 biji ini. Nah, yang lainnya semuanya mulus, nggak ada yang kehajar sedikit pun gitu. Jadi, nah nanti dengan diangkatnya 2 ekor ini pasti kestabilannya berubah lagi dan kita harus ngecek setiap beberapa saat gitu. Ya semoga sih enggak. Nah, ini adalah contoh arwana yang kita gabung dengan batch yang berbeda-beda. Nah, selama ini saya selalu mainnya dari satu mulut doang, jadi nggak pernah ada berantem sedikit pun. Nah, setelah nanti itu dipindah dan kita rawat sendiri-sendiri, setelah ukurannya tetap sama dan mentalnya udah berani, kita bisa gabung lagi ke dalam. Tentu ada caranya. Nah, kalau misalnya filternya udah running dan segala macamnya, biasanya saya cuma menggunakan Japmed doang sebagai, sebenarnya ini mekanis slash biologis ya. Jadi kotoran ini bisa tersangkut di sini juga, tapi dia juga bisa menjadi rumah bakteri, biobol, dan kapas. Sangat murah sekali. Nah, ini kemarin pakai dari sisa-sisa gitu. Jadi sebenarnya mekanis, biologis sedikit banget sih, cuman sisanya nggak saya penuhin gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Kayak gini. Jadi sebenarnya filtrasi itu sesuai kebutuhan aja ya teman-teman ya. Nah, ini UV-nya juga nggak dinyalakan 24 jam karena airnya sih memang ada lumutnya di dasar, nggak kelihatan karena tipis sekali. Tapi airnya itu tidak keruh. Tuh. Nah, buat teman-teman yang udah ngikutin vlog saya, tahulah ini ikan apa. Langsung di komen aja di bawah, siapa nama ikan ini. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke ruangan grooming kita. Jadi kalau teman-teman tahu, kita nyalain dulu lampunya ya. Salah. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, ini adalah ruangan grooming dari Minecraft. Kemarin terjadi beberapa perubahan juga.
Jadi tadinya itu tutup akuariumnya itu sangat tertutup seperti ini, kalau teman-teman lihat. Nah, sirkulasi udara kayaknya kurang bagus. Nah, saya ganti jadi tutup yang istimewa di atas lagi. Nah, nanti setelah dengan ganti tutup ini, reviewnya akan saya sampaikan juga ke teman-teman. Nah, sekali lagi ya, filternya saya itu cuma biobol dan kapas. Ini juga teman-teman bisa lihat. Nah, kalau teman-teman ingat di sini beberapa lama lalu saya membeli beberapa ekor P-Bass dari Marcel Fish and Furious yang saya sekarang mau pindahin ke depan. Nih, yuk kita pindahin bareng-bareng yuk. Nah, sebenarnya di rumah ini tuh semuanya pakai bener-bener barang yang ada lagi tuh. Tutup RDC, lampu RDC, terus pakai botol aqua. Ini kayak memang, aduh ya, tapi ya jangan ditiru lah, teman-teman bisa buat lebih rapi gitu. Nah, ini rumah ini juga nanti bakal kita rapikan, jadi sampah-sampah yang kita udah nggak gunakan bakal kita rapikan lagi. Nah, terus tapi sebelum ngapin rumah ini pasti kita akan ngapin si warehouse dulu, karena itu yang lebih urgent dan saya udah nggak sabar banget mau pindah ke sana. Update-nya bakal ada setelah di video ini. Nah, teman-teman, ini adalah P-Bass yang bakal saya pindahin. Nah, teman-teman kalau lihat P-Bass kecil-kecil seperti ini, bisa tebak nggak ini isinya apa aja? Kalau nggak salah sih ini terdiri dari tiga jenis peacock bass. Apa aja? Teman-teman komen di bawah sekali lagi. Nah, ini bakal saya masukin. Aduh, ya. Jadi ini bakal saya masukin ke tank yang tadinya bekas si berang. Dan ini adalah ikan yang kemarin kita pindahin dari ikan tank predator. Nah, masalahnya itu di sini ternyata kayaknya ikan itu tidak terlalu nyaman ya. Bisa dilihat yang tadinya berenangnya gagah di tank predator, di sini dia menjadi penakut lagi gitu loh. Nah, teman-teman, ini juga penting banget kalau misalnya teman-teman meletakkan akuarium, masukinnya nggak apa-apa Gus. Meletakkan posisi akuarium itu jangan sebenarnya semena-mena gitu loh. Nah, kemarin sebenarnya saya udah tahu di sini kemungkinan bisa ada masalah, tapi saya paksa. Jadi permasalahan di sini adalah cahaya matahari itu sangat terang di situ tuh di bolongan sini. Jadi dia membuat mental ikan itu lebih nggak stabil. Terus setiap kali ini pintu dibuka, dia pasti akan kaget nih. Jadi kalau saya buka pintu nih, nah kelihatan kan dia lebih, kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan deh tuh, tapi dia langsung nggak nyaman tuh. Jadi pantulan cahaya ini membuat ikan sebenarnya nggak nyaman. Jadi kita harus lihat. Hari ini kita bakal masukin P-Bass segitu banyak, tapi tentunya ikan arwana juga bakal dipindah. Jadi hari kita bakal pindah-pindahin ikan beberapa juga. Makanya ikutin terus keseharian kita. Sebenarnya itu apa ya? Temensis, Blue Azul, Orinoco. Sobat, bedanya apa kecil? Orinoco 3. Temensis agak panjang. Temensis yang garisnya panjang, Azul yang garis-garis kan. Oke. Orinoco 3. Ini Azul nih. Azul. Ya, tapi kan nggak usah ngomong tuh dicakil Azulnya tuh. Cakil parah. Iya, anjir. Iya, 1 biji. Cacat itu. Ya, nggak apa-apa lah. Sama. Makin stres. Makin banyak temennya. Iya, makin stres. Gak apa-apa, kita pindahin aja hari ini juga. Nah, oke. Masih seputar predator. Sini. Jadi teman-teman lihat, ini ikan predator saya lainnya yang saya beli di Marcel Fish and Furious. Sekarang udah gede-gede banget tuh, jauh tambah gedenya. Nah, kalau ikan predator sama ikan arwana itu berbeda ya tentunya filtrasinya. Ini filtrasinya harus lebih baik karena teman-teman lihat sendiri kotorannya aja segitu banyak. Tuh. Tapi semuanya kualitasnya bener-bener bagus banget. Teman-teman lihat tuh Orinoco-nya semua warnanya keluar, hijau. Terus yang monokulusnya juga. Cuma saya masih kebingungan ini sama Blue Azul ini. 2 biji ini karena satunya ada titik-titiknya dan satunya nggak ada. Nah, kata orang-orang kan yang ada titik-titiknya itu campuran, tapi katanya juga
belum ada campuran di Jakarta. Rare item. Oke. Masker gua buruan. Nah, ini adalah ikan dari Fish and Furious lagi yang kemarin kita ditantang untuk merah ini kan ya. Kayak apa ikannya sekarang? Temen-temen nggak bakal bisa lihat sih, bakal saya blur. Jadi ini airnya hijau banget nih kelihatannya dari, dia nggak dari situ, dari sini aja nih. Oh, maksudnya kelihatan ikannya dari sini aja. Oh, gini aja ya. Ya. Ini adalah salah satu ikan yang bakal kita pindahin hari ini karena kalau teman-teman tahu, sebenarnya belum tayang videonya. Pokoknya intinya gini, kemarin saya training ikan ini selama 2 minggu, warnanya pun naik tapi tidak maksimal saya bilang. Jadi sengaja saya memesankan tank baru untuk grooming ikannya si Marcel karena saya merasa sangat tertantang dan saya akan pindahin gitu ke sana. Sebenarnya warnanya naik Gun, tapi gitu. Enggak, tenang aja udah. Pede aja. Ya ikannya galak banget gini. Ya ikan ini sebenarnya sangat menarik, tapi bakal saya blur sampai kita berhasil menggrooming ikan ini dengan baik. Dan update-annya di tank putih nanti baru saya akan update. Kenapa saya nggak akan update ikan ini? Karena saya ditantang dengan waktu 3 bulan. Jadi kalau kita update sekarang, kayaknya nanti reveal ke depannya itu kurang greget. Jadi kita sekarang, ya beginilah. Ya, bagus kok. Nah, ini sekarang lampunya belum ada. Kira-kira lampu apa yang kita bakal pakai? Nah, ambil lampunya, Gun. Habis ini saya kasih kamu uang berarti ya untuk beli sementaranya. Ya, kalau dilihat dia gosong, guys. Jadi di sini kita bakal rapin. Ini dia lampu yang kita gunakan. Ting. Edisi Lab for Arwana. Jadi lampu ini bagus banget. Selain ini view-nya tidak lebay, jadi air tidak berwarna merah. Cenderung membuat air jadi kayak biru-biru jernih gitu. Lampu ini juga ada soft tanningnya. Jadi selama beberapa hari ini ikannya ini nggak akan saya tanning langsung karena dia baru pindah. Tapi untuk menahan warnanya kita bisa gunakan RDC Lamp for Arwana, lampunya para juara. Nah, ini ada ikan lain yang bakal saya pindahin. Nah, posisinya ikannya gosong juga nih. Saya nggak ngerti kenapa ikan ini bisa gosong di sini. Karena di bawah ini saya nggak pakai background. Tuh. Ini adalah salah satu ikan kesayangan saya yang belum tergrooming. Kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya base-nya hijau, hijau campur emas sih sebenarnya. Inilah base-nya hijau yang campur emas. Nah, kepalanya pun emas. Nah, semuanya rapi sekali ikan ini. Nah, buat teman-teman yang udah nonton lama Mike Red, coba tes mata kalian, ini ikan yang mana. Karena ikan ini sebenarnya udah saya pernah vlogin di vlog-vlog saya sebelumnya. Nah, teman-teman minta nama juga buat ikan ini. Ini posisinya sekarang ya, kita bakal pindahin dan kita bakal update nanti perkembangannya kayak gimana.
Jadi ini ikannya dipilih sekarang, sebenarnya ikannya udah merah ya. Karena nggak tahu di mana di sana kok nggak bener-bener nggak merah. Jadi sekarang kayaknya saya punya bagel favorit lagi nih, bagel warna putih. Ini sebenarnya ada sedikit dilema pindahin ke sini buat tank ini. Karena begitu dibuka pintu itu yang saya bilang tadi, sebenarnya cahayanya mantul ke sini. Nah, nanti saya mau ngakalinnya gimana? Saya mau ngasih lampu landing di depan sini. Nah, jadi pasti buka, cahayanya ketutupan sama lampu landing, jadi nggak sekarang langsung masuk ke ikannya, langsung ikannya kaget. Nah, tapi kalau udah malam hari, udah pasti ada kenapa ikannya. Ini ikannya posisinya nggak ada lampu, mungkin kita bakal nyalain lampunya sebentar. Nah, ini setting lampu juga berpengaruh karena kalau nggak di video bakal gelap. Nah, lampu RGB ini paling bagus ditaruh kalau posisinya di antara air dan darat. Kayak amfibi gitu. Nah, tingkat keminingannya pun mungkin kita atur agak ke bawah. Selama ini lampunya itu nggak nyorot ke kamera waktu kita ngerekam. Kalau di lantai bisa masuk. Ya. Nih, jadi posisi ikannya nih sekarang ya teman-teman lihat sebenarnya udah merah. Cuman ya gitu, tadi agak gosong di sana. Nah, sinyal belum sih. Dah. Nah, sekarang Mike Red dan Trash Aquatic lagi ngejar ke 25.000 subscriber. Jadi saya minta bantuannya teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Undang teman-teman buat subscribe juga. Nah, tapi buat mereka untungnya apa nih? Nah, jadi di 25.000 subscriber, Trash Aquatic dan Mike Red bakal bagi-bagi ikan. Nah, ikannya salah satunya ada supret. Nah, kita nggak kasih tahu ikannya sengaja biar teman-teman jadi surprise. Nah, sepanjang perjalanannya kita juga akan bagi-bagi kaos. Gimana caranya? Kalian komen di video-video Mike Red dan di video-video Trash Aquatic. Jangan lupa sertakan Instagram kalian, jadi kita bisa langsung menghubungi kalian. Nah, isi komennya teman-teman bisa berkomentar seputar konten yang kita bahas. Juga teman-teman bisa mention teman-teman kalian. Pokoknya bebas deh. Nah, sampai jumpa di 25 subscriber. Terima kasih udah ngikutin keseharian hari ini. Terima kasih udah ikutin terus channel kita berdua tanpa men-skip. Sampai jumpa episode berikutnya.